Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dibuat bingung beberapa hari belakangan ini. Ini kerjaannya menarik. Saya ingin mungkin mendiskusikan terlebih dahulu apa sih isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22 Romawi tahun 2024 dan putusan nomor 70. Secara baik-baik dulu. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatur hal yang baru dari Undang-Undang 10 2016. Undang-Undang 10 2016 menganut model yang sama dengan Undang-Undang Pemilu, terutama soal ambang batas pencalonan presiden. Persis, ya. Untuk mengajukan calon kepala daerah, maka partai atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat. Satu, memiliki 20% kursi DPRD atau memiliki 25% suara sah. Oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, model ambang batas ini diubah, diganti. Mahkamah pertama menghapuskan model ambang batas jumlah kursi, jadi 20% tidak ada lagi. Lalu mahkamah memodifikasi ambang batas yang berkaitan dengan jumlah suara sah. Yang awalnya 25% menjadi bergantung populasi. Apa saja itu? Populasi di provinsi yang kurang dari 2 juta sampai 2 juta, maka penghitungan suara sahnya berdasarkan 10%. Jadi apakah partai atau gabungan partai memiliki suara sah sebesar 10%. Jumlah penduduk yang sebesar 2 juta hingga 6 juta itu 8,5%. 6 juta sampai 12 juta, dalam konteks ini salah satunya DKI Jakarta, itu sebesar 7,5% Pak Datuk. Jadi ada 7,5-nya. Lalu untuk jumlah sebesar 12 juta ke atas, itu persentase jumlah suara sahnya 6,5%. Nanti berunut ya, untuk kabupaten kota 500.000 ke 1 juta, 1 juta ke 2 juta, 2 juta ke atas. Itu dari 10% hingga 6,5%. Jadi mahkamah mengubah konsep ambang batas itu menjadi suara sah. Kenapa pertimbangan ini muncul? Kalau kita lihat konstelasi politik, ini sedang terjadi pembajakan demokrasi konstitusional secara luar biasa. Tidak bisa kita hindari. Bahasa putusan mahkamah itu adalah, pakai bahasa Minang dia Pak Karni, bersuluh matahari, ya, so obvious, alias ceto welo-wela. Ini bahasa Jawa saya agak terganggu sebenarnya, tapi kurang lebih terang benerang sebenarnya. Ada upaya yang merusak demokrasi konstitusional kita. Itu sebabnya partai sekelas PDIP hampir tidak bisa mengajukan calonnya. Nggak diajak dia. Tak dibuat berteman, sendirian. Calon yang preferensinya setinggi Anies tidak diminati partai. Bayangkan nih, ada yang minat mengundurkan diri, Bang Barus. Jadi tidak lazim dalam demokrasi pilkada kita ada upaya yang menyingkirkan lawan-lawan secara tidak sehat. Oleh karena itu mahkamah menyadari ada yang salah dengan konsep ambang batas ini. Mudah-mudahan besok juga sadar soal ambang batas pencalonan presiden. Jadi sadarnya enggak boleh juga Mahkamah Konstitusi itu setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat putusan ini sangat luar biasa membuka kesempatan. Bayangkan kalau tidak ada putusan ini, akan ada potensi di berbagai pilkada jumlah calon tunggal itu membesar. 2015 kita punya calon tunggal 3,
2017 punya calon tunggal 9, 2018 punya calon tunggal 16 pasangan calon, 2020 kita punya 25. Dugaan teman-teman pemantau pemilu ini akan lebih dari 50 pasangan calon tunggal di berbagai daerah. Melawan kotak kosong. Ini logika demokrasi seperti apa? Pemilu itu ya berkompetisi secara fair. Saya dihadap-hadapkan dengan Bang Masinton, bertarung kami dengan gagasan, ada yang suka pilih kami, tidak ada yang suka pilih yang lain. Ini ada calon tunggal disuruh berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong ini tidak tahu visi misinya seperti apa yang harus dia perjuangkan demi kepentingan masyarakat, lalu muncul konsep yang memaksakan kita memilih makhluk tak bernyawa sama makhluk bernyawa. Demokrasi seperti apa yang sedang kita bangun dan harapkan? Dan harus diingat, meskipun putusan MK sekarang sangat luar biasa baik, ini juga muncul kotak kosong ini gara-gara MK. Jadi MK bukan tidak mungkin sedang berupaya memperbaiki kealpaan-kealpaannya. Mumpung kekuasaan sudah akan berakhir. Jadi bagi saya MK sedang berbuat sesuatu bagi demokrasi konstitusional kita. Kita punya alternatif yang cukup banyak ya. Bayangkan kota sebesar Jakarta calonnya cuman beberapa orang, 2 misalnya. Bagaimana mungkin itu? Ada daerah provinsi, ada calon tunggal lawan kotak kosong. Kayak orang-orang pintar di provinsi tidak ada. Siapa yang mengendalikan ini? Adalah kekuasaan yang menghimpun partai-partai politik untuk tunggal bersuara. Dan itu tidak sehat. Karena kita dipaksakan untuk menentukan pilihan ke arah yang inkonstitusional. Kalau mau berpemilu ya ada lawannya. Jangan tidak ada lawannya. Jangan dibuat kotak kosong apalagi calon boneka. Tidak tepat menurut saya. Dan ini menjadi penting melakukan perbaikan dan mengubah banyak hal. Saya mau beri catatan ya. Bahwa skandal mempermainkan aspek demokrasi konstitusional kita tidak kali ini saja. Dan hari-hari ini adalah puncak dari maksiat berkonstitusi itu. Coba bayangkan ada calon yang preferensi pilihannya ada di Jawa Barat, dipaksa untuk pindah ke Jakarta. Dan calon ini dipaksa mengumumkan bahwa dia cinta mati terhadap Persija. Padahal dia ada Viking. Ini kan pemaksaan terhadap calon sendiri. Masuk ke zona yang tidak nyaman dalam berdemokrasi. Dengan syarat mungkin tertentu ya, asal calon lain yang lebih tangguh itu tidak bisa maju. Akhirnya ada pemaksaan-pemaksaan dalam demokrasi konstitusional kita. Airin di Banten punya popularitas yang baik, tapi dijegal dan partainya sendiri tidak bisa memajukan dirinya. Musa Rajeksah di Sumatera Utara punya popularitas bagus, terpaksa harus mundur karena anak raja sedang lewat. Siapa anak rajanya saya tidak tahu. Jadi ada pemaksaan dan kita tahu semua. Bersuluh matahari, ceto welo-welo. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan kita semua berpura-pura bahwa ini bukanlah permainan kekuasaan. Dulu waktu putusan 23 PHUM Mahkamah Agung keluar, dinyatakan bahwa tidak ada ditujukan untuk anak presiden yang bernama Kaisang. Ternyata diumumkan, dikampanyekan. Ceto welo-welo. Kita sedang mengikuti suasana yang terang benerang ini dan pura-pura tidak melihat semua ini. Bagi saya,
kesadaran berkonstitusi kita itu ambruk, runtuh ke titik paling rendah dari nadir berdemokrasi. Di putusan 70, lebih menarik lagi. Putusan 70 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dia bicara syarat bagaimana kemudian penghitungan syarat umur itu secara benar. Makanya di forum ini dulu saya pernah tanyakan, sebutkan mekanisme pengisian jabatan atau pekerjaan apapun yang syarat umurnya itu ditentukan ketika sudah terpilih atau dilantik. Satu saja Bang Barus. Kalau perlu di muka bumi. Jadi teman-teman wartawan di media tetap syaratnya harus berusia saat mendaftar. Jadi dosen juga saat mendaftar. Jadi polisi, TNI, dan semua hal. Kenapa hanya ada satu? Untuk syarat pemilihan kepala daerah, syarat usia itu ditentukan saat pelantikan. Dan hebatnya antara hari H pemilu dan menuju pelantikan ada satu orang yang ulang tahun di tanggal 25 Desember, yaitu Mas Kaisang. Sulit loh dicari orang yang punya ulang tahun di bulan-bulan tersebut, di antara bulan November hingga pelantikan, yang punya kesempatan menjadi kepala daerah. Ceto welo-welo, bergelanggang, bersuluh matahari, terang benerang semua upaya ini. Nah, jadi bagi saya putusan 70 itu mengembalikan konsep yang benar dari penentuannya di saat pelantikan menjadi penetapan calon. Apa korelasinya dengan putusan Mahkamah Agung? Jangan ditabrak-tabrakan. Tugas dan wewenangnya berbeda. Saya mau kasih catatan dan semua orang hukum tata negara tahu ini. Kalaulah terjadi sidang pengujian undang-undang bersamaan dan objeknya bersentuhan antara proses pengujian di Mahkamah Agung dan pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka hukumnya wajib Mahkamah Agung berhenti menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah dengan menunggunya Mahkamah Agung itu artinya Mahkamah Agung berada di bawah Mahkamah Konstitusi? Tidak. Ini bicara tentang pembagian tugas dan wewenang. Bukan siapa yang kuat-kuatan. Jangan para politisi membentur-benturkan putusan Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ceritanya berbeda. Karena memang begitu Mahkamah Konstitusi punya perspektif berbeda, wajib hukumnya Mahkamah Agung mematuhi demi keberlanjutan konsep pengujian peraturan perundang-undangan. Sejarahnya bisa panjang karena seharusnya proses pengujian undang-undang ini di satu cabang kekuasaan kehakiman saja. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah boleh DPR kemudian membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi? Saya mau menyampaikan hal yang sederhana. Sependek pengetahuan saya yang terbatas, tidak seluas Ruliandi. Ya dong, beliau hebat, saya kagum kepada beliau. Konsepnya adalah putusan peradilan itu yang membatasi wewenang. Konsepnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbaiki undang-undang. Bukan undang-undang yang memperbaiki putusan MK. Kalau dikatakan boleh pembentuk undang-undang memperbaiki putusan MK, berarti juga boleh memperbaiki putusan Mahkamah Agung. Padahal ada maksim yang terkenal. Ini sifatnya universal. Semua orang boleh memaknai hukum itu apa? Boleh semua.
Pak Khes tadi mengatakan bukan orang hukum, boleh juga, tafsirkan aja. Tetapi tafsir yang memiliki kekuatan hukum hanyalah putusan peradilan. Jadi peradilan yang berhak memaknai konstitusionalitas dari sebuah undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Sebab kenapa? DPR dan pemerintah seringkali lupa diri karena sifat kekuasaan politik membuat mereka menyimpang. Maka tugas para yurislah, para ahli hukum, para hakim membenahi dan menata kembali kepentingan politik itu agar tidak merusak orang banyak. Itu konsepnya. Dicari sampai ke bulan, itu pun konsepnya. Saya rela mempermalukan diri saya bilang begini. Tidak ada konsep yuris yang benar selain yang saya ceritakan itu di depan senior orang hukum. Bang Karni. Kalau ketemu konsep lain saya tidak tahu ya. Karena keterbatasan pengetahuan saya. Beda dengan Bang Ruliandi. Beliau punya pendekatan yang maha luas. Jadi bagi saya jelas sebenarnya putusan peradilan punya kekuatan untuk mengoreksi berbagai kebijakan politik yang salah. Dan apa yang terjadi di DPR itu langka sekali. Misalnya contoh yang dikatakan oleh DPR itu menarik ya. Bahwa salah satu orang yang cukup terkenal mengatakan, sering juga ke sini mengatakan bahwa tidak diperkenankan ya, bahwa mahkamah mengambil kewenangan dari DPR. Ini persis sama yang disampaikan Bang Ruli. Ini perdebatan tahun 1803, baca deh buku sejarah hukum. Lama sekali diperdebatkan, panjang. Sampai 1920 diperdebatkan di zaman Hindia Belanda. Tapi apa yang dipakai, hakimlah yang kemudian harus mengoreksi orang-orang politik ini. Kalau dikatakan Mahkamah Konstitusi mengambil kewenangan pasal 20 Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan DPR sebagai pemilik wewenang legislasi, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kewenangan presiden dalam membentuk legislasi? Dari 5 tahapan pembentukan undang-undang, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, DPR cuma punya 5. Presiden punya, ini salah jari, ini gawat. DPR hanya punya 4. Presiden punya 5. Bahkan presiden bisa buat perpu, PP, perpres, dan lain-lain. Konstitusi disalahi. Tapi nggak ada yang bicara kalau sudah berhadapan dengan presiden. Pengkhianatan konstitusional seperti apa rancang bangun ketatanegaraan seperti ini? Dibilang di konstitusi kewenangan DPR, tapi praktiknya lebih banyak kewenangan presiden. Padahal presiden itu wajib dibatasi. Kalau tidak dibatasi presiden, dia akan berlaku bak raja. Maka teorinya adalah presiden itu adalah raja, tapi yang dibatasi oleh konstitusi. Nah, jangan-jangan ada orang yang merasa dirinya sudah menjadi raja dan berlaku sewenang-wenang, melakukan apa saja demi keberlanjutan yang membuka ruang kepada anak cucunya untuk mendapatkan kesempatan ini semua. Baik. Terakhir Bang Karni, kita jadi saksi bahwa kevulgaran ini, kemunafikan ini dalam berkonstitusi telah menjadi adab dan laku lancung yang membiarkan kita terpuruk suatu saat, dan mungkin saja salah satu yang bertanggung jawab adalah sahabat saya yang bernama Ruliandi. Terima kasih.